Kembali lagi bersama saya Erik. Ini video yang sama, namun pembahasannya kali ini berbeda. Saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana suara itu keluar, bagaimana bahasa awalnya terbentuk, hingga bagaimana pelafalan sebuah kata. Kalau kalian menjawab itu linguistik, Anda 50% benar. Sebenarnya memang benar sih. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana suara itu bisa terbentuk menjadi bahasa dalam pembahasan fonetik. Langsung pada intinya saja ya, biar tidak memakan banyak waktu. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi yang bisa menciptakan bahasa itu sendiri. Ini penting nih, karena pada dasarnya ya, bahasa itu lahir dari sebuah suara. Dan memang pada dasarnya berasal dari suara itu sendiri. Fonetik itu dibagi jadi 3 jenis: organis, akustik, dan auditoris. Yang pertama organis nih. Secara garis besar, organis ini mempelajari proses produksi bunyi melalui organ ucap. Intinya, bagaimana suara itu terbentuk melalui organ. Yang kedua akustik, bagaimana menganalisis sifat fisik suatu suara seperti frekuensi, getaran, hingga gelombang. Dan yang ketiga auditoris, bagaimana otak dan telinga menangkap bunyi bahasa yang biasanya dipelajari. Yang biasanya dipelajari itu frekuensi bunyinya tinggi atau rendah, intensitasnya keras atau pelan, hingga durasi suara itu keluar cepat atau lambat. Biasanya kalau di TikTok ya, ngomong slow-mo dikira gagasan utama. Kali ini kita akan membahas bagaimana alat ucap ini membantu suara keluar. Kita memiliki organ nih yang mampu membantu suara keluar, seperti mulut, hidung, pangkal tenggorokan. Saya nggak contohin ya, karena tidak mungkin saya akan mencekik diri saya sendiri. Rongga tenggorokan juga, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit, gusi, dan gigi. Prosesnya pun hampir sama seperti bernafas. Bedanya cuman arah keluarnya itu lewat pita suara. Jadi udara keluar dari paru-paru ke pita suara, sehingga pita suara terbuka, udara keluar bebas. Hambatan udara juga menjadi faktor mengapa bunyi itu bisa dihasilkan. Karena apa? Karena bergesekan dengan gigi, dengan mulut. Contohnya seperti huruf S. Nah, kalian bisa perhatikan S ini tertutup atau terhalang, jadi bunyinya gitu. Nah, kali ini kita masuk ke ranah sistem tulisan dan ejaan. Sistem tulisan aja ya kita sebut, biar nanti mudah buat disebut aja. Nah, yang pertama tuh sistem tulisan fonetik nih. Sistem ini menandakan bahwa setiap bunyi punya lambangnya. Setiap bunyi yang segmental atau suprasegmental tuh dilambangin secara akurat nih, sehingga setiap bunyi itu punya lambangnya tersendiri. Nah, kalau fonemis ini difficulty-nya medium nih, nggak terlalu hard kayak fonetik. Tulisan yang dilambangkan itu yang menjadi bunyi pembeda makna. Contohnya E sama E itu beda berarti, E sama E. Nah, tapi cara membedakannya seperti huruf E, ini adalah caranya itu huruf E kecil itu dibalik, dan kata Sabtu yang huruf B-nya diganti sama huruf P mengikuti ucapan. Oke, sedangkan ortografis nih ya difficulty-nya easy banget. Melalui contoh pada buku Linguistik Umum karya Abdul Chaer, ini ada tertulis di sini. Nah, pokoknya di sinilah, di sekitar sini. Ini terlihat bahwa tulisan yang terdapat di dalam contoh ini sama seperti apa yang kita pelajari selama ini. Oke. Dan selanjutnya diftong. Diftong ini apa ya? Oh ya, diftong ini adalah gabungan dua vokal nih dalam satu tarikan suara yang masih tetap dianggap sebagai satu suku kata. Gampangnya sih, diftong ini kayak relationship orang pacaran nih. Namun untuk huruf vokal, contohnya kata pulau.
huruf A dan U. Kalau di dalam satu suku kata, kita sebutnya langsung nih, jadi AU. Kalau A dan U berkeluarga nanti nih, jangan-jangan nanti lahirnya huruf L. Kenapa? Karena jadi ALU, I love you. Selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa yang terdiri dari vokal seperti tadi A, I, U, E, O. Bunyi yang tanpa hambatan tuh konsonan seperti B, C, D, P, T, dan kawan-kawan. Semivokal seperti W dan Y serta diftong tadi ini. Kemudian tadi silabel juga, ini sebenarnya istilah sulit sih, tapi kita sebut aja suku kata biar enak. Suku kata ini adalah unit terkecil yang terdiri dari satu vokal dengan atau tanpa konsonan. Seperti dalam suku kata itu atau dalam diftong tadi, A dan U jadi AU. Kemudian tekanan. Sabar, tekanan yang dimaksud ini bukan tekanan ban atau stres karena ditinggal dirinya yang mencari pemilik hati, sementara kamu hanya menjadi pengganti. Aduh, sakit banget pasti. Tekanan ini diartikan bahwa satu suku kata diberikan penegasan agar kelihatan gagah dari suku kata lainnya. Contohnya kata makan. Ada tuh suku kata ma dan kan. Nah, suku kata kan ini akan dipertegas jadi makan. Kayak gitu bunyinya. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir.